Kalau tim yang khusus untuk bahas IKN gimana Pak lanjutan? Wah, IKN saya nggak pernah ikut. Oh, dari kita kan. Nah, kalau itu kan Kemarin kan Pasca IKN mungkin maksudnya. Jakarta pasca IKN. tentang IKN yang kemarin dibahas oleh Suarso. Penas juga. Pak Suarso. Pak Suarso. Ya. Katanya mau bentuk tim kan Pak? Iya itu. Oh itu, oh iya itu apa Bu Mary yang ikut. Jadi intinya kita kan supporting karena apa namanya nanti ada sebagian apa namanya aset-aset pemerintah yang akan ditinggalkan itu optimalisasinya seperti apa itu yang diminta. Kita sih siap secara prinsip. Kalau di kita itu dulu kan RDTR kita dulu menyebut bahwa semua zonasi pemerintahan kan merah sehingga semua nggak bisa optimal, nggak bisa dipapain. Sekarang kita zonasinya ini sudah terbahas di awal karena saya sudah diminta waktu itu oleh Kementerian Keuangan waktu itu ya dalam Dirjen Dirjen Perbendaharaan Negara bisa diminta itu sudah di awal waktu menyusun DPR hingga saya siapkan sehingga dari zona dulu merah pemerintahan menjadi kantor perkantoran bahasanya begitu sehingga lebih netral. Merah ke kuning atau merah ke Enggak. coklat? Kalau memang sekarang itu kita nggak ada namanya zonasi pemerintah, memang di aturannya sudah nggak ada. Oh, nggak ada warna. Bukan pemerintahan dulu kita disebut zonanya pemerintahan P1, P2, P3. Oh, Nah, sekarang nggak ada. sekarang nggak ada. Karena memang undang-undangnya nggak membolehkan. Buat pemetaan itu udah selesai kan? Sudah. Kan di RDTR kita sudah sudah kita cover karena itu sudah saya jauh hari sudah diminta itu. Jadi ke depan bangunan-bangunan tersebut dikelola oleh Pemprov DKI bisa di. Oh enggak lah, asetnya tetap nggak boleh lah. Kalau asetnya tetap pusat kan nggak bisa kecuali dihibahkan. Tapi jadinya Hanya statusnya yang berubah. berubah. Enggak, dia dari pemerintah itu menghendaki bahwa ini bisa dioptimalkan, memanfaatkan. Jadi ada pengelola tetap pusat. Dijadiin apa? Kayak tempat wisata siapa tahu. Enggak juga ya. Misalkan perkantoran kalau dulu kan nggak boleh perkantoran swasta. Oh, Nggak jadi boleh perkantoran ini bisa sewain kantor, tetap kantor tapi kantor swasta. dulu kan pemasukan nggak negara boleh. gitu ya Pak ya? Iya. Tapi harus ada perubahan status dari DKI dulu. Iya, RDTR-nya boleh kalau nggak bisa juga. Oke. Apalagi Pak yang berubah dengan adanya Jakarta pasca IKN selain kantor-kantor pemerintahan? Nah, kalau saya tugasnya cuma itu. Karena Perbelanjaan, zona hijau, zona enggak, kalau kita umum, bukan, kalau saya tetap kantoran, kantor, perkantoran, kira-kira gitu. itu yang paling dominan ya Pak ya? Iya, itu aja sudah Banyak banget. berubah. Nggak ada lagi yang berubah lainnya? Enggak sih. Ada nanti, berapa? enggak, karena ini kemungkinan ini nggak ngerti dulu. Ini karena dulu Perpres 25 mengatur kita tetap pusat kan nggak bisa kecuali dihibahkan. Tapi jadinya Hanya statusnya yang berubah. Enggak, dia dari pemerintah itu menghendaki bahwa ini bisa dioptimalkan, memanfaatkan. Jadi ada pengelola tetap pusat. Dijadiin apa? Kayak tempat wisata siapa tahu. Enggak juga ya. Misalkan perkantoran kalau dulu kan nggak boleh perkantoran swasta. Oh, Nggak jadi boleh perkantoran ini bisa sewain kantor, tetap kantor tapi kantor swasta. dulu kan pemasukan nggak negara boleh. gitu ya Pak ya? Iya. Tapi harus ada perubahan status dari DKI dulu. Iya, RDTR-nya boleh kalau nggak bisa juga. Oke. Apalagi Pak yang berubah dengan adanya Jakarta pasca IKN selain kantor-kantor pemerintahan? Nah, kalau saya tugasnya cuma itu. Karena Perbelanjaan, zona hijau, zona enggak, kalau kita tetap bukan, kalau saya tetap kantoran, kantor, perkantoran, kira-kira gitu. itu yang paling dominan ya Pak ya? Iya, betul. Itu aja sudah banyak banget. berubah. Nggak ada lagi yang berubah lainnya? Enggak sih. Ada nanti, berapa? enggak, karena ini kemungkinan ini nggak ngerti dulu. Ini karena dulu Perpres 25 mengatur tentang Monas karena Oh iya. kota. Nah itu Iya. yang mungkin apakah akan dirubah itu yang tak sampaikan ke mereka. Mereka kan tugas mereka kan Perpres. Nanti kalau bisa selama itu Perpresnya masih ada juga mengoptimalkan manfaatnya juga bisa. Oh, yang Kan kawasan dikelola bangunan di sekitar. setnek kan Pak? Iya betul. Makanya bisa kembalikan saya lempar ke mereka. Ada berapa puluh atau berapa ratus gedung milik pusat sih Pak di Jakarta? Oh, banyak nih, banyak banget. Puluhan, ratusan Pak? Lebih? Ada yang gede, ada yang kecil kan banyak. Bisa mungkin kalau jumlah bangunan ratusan lebih. Ratusan lebih. Ratusan lebih. Dan Jakarta harapannya apa Pak untuk ke pusat? Apa koordinasi dengan pusat untuk pemanfaatan gedung itu atau membiarkan pusat yang mengelola atau? Ya kalau namanya aset kan namanya aset diatur oleh undang-undang keuangan iya. negara nggak bisa kita Ya mungkin bersurat kemudian. kita mau minta hibah ya. Tapi nanti asetnya DKI jadi banyak ya Pak? Apaan? Asetnya DKI jadi makin banyak ya? Makin banyak makin pusing ya. Tapi udah mulai ditawarin ke pihak swasta belum sih Pak? Untuk Belum gedung tahu saya. belum ya?
ya kalau selama mungkin RDTR sudah ada mungkin swasta berani masuk, tapi kalau nggak akan berani Oh, karena mereka nggak akan bisa menginvest kan. Iya. Tapi masih terkendala lagi satu, undang-undang pemanfaatan dalang negaranya itu negara. masih terbatas 5 tahun, mana menarik. Nah, Iya. kembali lagi. Oh, pemanfaatan aset itu hanya 5 tahun. Iya, bilang itu aneh. Perpanjang lagi, Pak. Mas aku belum mau jenengan mau tahun. Mas Yesus nggak ada Revisi, kepastian. berarti perlu Oh, revisi UU juga ya, Nah, Pak? lagi merbaikin gedung 2 tahun udah habis 2 tahun, Iya. 3 tahun Rano Udah pergi lagi. Oh iya, benar. Jadi Oke, agak ada sakit. lagi. Iya, siap. Situ ya. Siap. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan, Pak. Tadi